Muqaddimah. Alhamdulillah, amma ba'd. Kitab Al-Hilyah yang penuh berkah ini saya tulis pada tahun 1408 Hijriah. Saat itu alhamdulillah kaum muslimin sedang mengalami kebangkitan ilmiah. Pancaran sinar wajah mereka berseri-seri menyambut kedatangan dan kebangkitan ini sebagai langkah awal menuju kemajuan dan kematangan. Terutama pada kalangan kaula muda yang sangat semangat untuk memulai hidup baru yang penuh dengan kemuliaan. Kita lihat para kaula muda datang berbondong-bondong menggeluti berbagai bidang ilmu pengetahuan. Mereka memikul tanggung jawabnya serta mereguk ilmu dari sumbernya. Mereka mempunyai semangat dan antusiasme yang sangat tinggi, kemampuan telaah ilmiah yang menakjubkan, dan menyelami berbagai permasalahan yang masih tersembunyi. Ini semua membuat kaum muslimin bergembira dengan akan datangnya kemenangan. Maha suci Allah, Zat yang maha menghidupkan dan mematikan hati sanubari. Namun, benih-benih kebangkitan yang penuh berkah ini sangat butuh siraman dan rawatan yang baik dalam segala hal, dalam segala dimensinya, agar bisa menjadi jaminan akan terjaganya dari kesalahan, ketergelinciran dan ketimpangan. Ketergelinciran dan ketimpangan pada masa-masa belajar maupun beramal dari segala gejolak pemikiran, akidah, akhlak, golongan dan hizbiyah. Bagi penuntut ilmu, saya telah tulis sebuah risalah yang berjudul At-Ta'alum untuk membuka kedok orang-orang yang menyusup ke tengah-tengah mereka sebelum berhasil menghancurkan, menyia-nyiakan dan memporak-porandakan perjalanan mereka dalam menuntut ilmu. Lalu para penyusup akan meninggalkan mereka secara diam-diam sementara mereka tidak menyadarinya. Sekarang ini saudaramu siap menolong dan membantumu. Maka jadikanlah buku kecil ini sebagai perhiasanmu yang sebenarnya. Inilah goresan penaku di atas kertas ini. Bacalah yang kugoreskan ini, semoga Allah mencurahkan nikmatnya kepadamu. Banyak tuntutan dalam syariat ini, termasuk ciri khusus umat Islam adalah beradab yang santun, berakhlak mulia, berperilaku yang baik, serta bersikap yang saleh. Ilmu adalah mutiara yang paling berharga dalam syariat kita yang suci ini. Tidak mungkin ada yang mampu mencapainya kecuali orang yang benar-benar mempunyai akhlak yang mulia serta menjauhi segala hal yang mengotorinya. Oleh karena itu, para ulama sangat memperhatikan masalah ini. Mereka menelaah, menghimbau, lalu menulis karya tersendiri, baik yang bersifat umum maupun bersifat khusus. Semacam adab berinteraksi dengan Al-Quran, adab seorang ahlul hadis, adab seorang ahlul fatwa, adab seorang hakim, adab seorang yang beramar ma'ruf nahi munkar, dan lain sebagainya. Dan kitab ini membicarakan tentang adab-adab secara umum bagi siapa saja yang tengah meniti jalan untuk menuntut ilmu agama. Dahulu, para ulama mendoktrin para pelajar di sekolah-sekolah mereka dengan adab menuntut ilmu. Saya mendapatkan kabar bahwa hal ini terakhir kali dilakukan di sebagian halaqah ilmu di Masjid Nabawi. Saat itu, sebagian ustadz mengajarkan kitab
yang berjudul Ta'limul Muta'allim Thariq Ta'allum, karya Syekh Az-Zarnuji yang wafat pada tahun 593 Hijriah. Semoga para ulama menyambung kembali tali kuat ini yang memberi petunjuk ke jalan yang lurus, sehingga materi ini disisipkan di setiap awal pelajaran, baik di tempat-tempat kajian non formal ataupun di sekolah formal. Saya berharap semoga himbauan saya dalam kitab ini menjadi pembuka pintu kebaikan dengan menghidupkan kembali materi ini yang bisa membuat para siswa berakhlak mulia dan bersungguh-sungguh dalam menerapkannya, baik terhadap dirinya sendiri, terhadap gurunya, terhadap temannya, terhadap kitabnya, terhadap hasil dari ilmu yang telah didapatkan, dan lain sebagainya selagi hayat masih di kandung badan. Di antara adab-adab ini ada yang umum untuk semua mukallaf yang berakal dan baligh. Ada pula yang khusus untuk para penuntut ilmu. Ada yang bisa diketahui secara pasti dari syariat Islam, ada juga yang bisa diketahui secara fitrah manusia yang didukung oleh keuniversalan syariat Islam yang secara umum memerintahkan untuk beradab yang bagus dan berakhlak yang mulia. Bukan maksud saya membahas semua persoalan, tetapi yang saya bawakan di sini insya Allah cukup untuk memberikan gambaran umum, dengan maksud hanya menunjukkan hal-hal yang penting saja. Apabila adab ini diterima oleh jiwa yang saleh, yang kelihatannya sedikit ini akan mampu dikembangkan sendiri, juga yang masih global ini akan mampu diperinci sendiri. Siapa saja yang mengambil adab ini, niscaya akan memberi manfaat bagi dirinya juga orang lain. Karena semua adab ini terilhami dari orang-orang yang berilmu, yang mereka diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka menjadi para ulama yang dijadikan panutan umat. Semoga Allah mengumpulkan kita bersama dengan mereka di surganya. Amin. Ditulis Bakar bin Abdullah Abu Zaid.